Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu, rekan-rekan semuanya. Kembali lagi berjumpa dengan saya Ana Andriani. Pada kesempatan kali ini kita akan mencuri start, yaitu kita akan eh, pengen tahu nih uji komprehensif PPG itu seperti apa kayak gitu ya. Karena di timeline PPG Daljab 2022 ini kan setelah membuat perangkat itu langkah selanjutnya adalah uji komprehensif lalu PPL kayak gitu. Nah, kalau di sini kok ada tulisan tidak lulus sama dengan tidak bisa PPL, itu maksudnya apa? Nah, kayak gitu. Nah, ini kemudian kita akan bahas KKM, teknik uji komprehensif seperti apa, lalu pengujinya itu siapa. Nah, dan yang pasti tips pasti lulus uji kompre. Nah, ini tipsnya ini bukan tips secara teknik ya, tapi tips berdasarkan pengalaman yang nanti insya Allah pasti bisa membantu Bapak Ibu semuanya agar bisa lulus uji komprehensif kayak gitu. Nah, sebelumnya Bapak Ibu yang belum berlangganan atau subscribe bisa subscribe dulu ya, biar nanti semakin saya buat video nanti tidak perlu ketinggalan lagi gitu ya Bapak Ibu. Nah, kalau kira-kira video ini bermanfaat di like dulu, nanti ada komentar atau pertanyaan silahkan disampaikan di kolom komentar gitu. Yuk kita mulai Bapak Ibu ya. Nah, di sini adalah tahap penyelenggaraan PPG Daljab 2022. Sebenarnya di sini kan uh, banyak sekali langkah-langkahnya ya, maksudnya stepnya. Nah, tapi ini langsung saya cut saja. Jadi penetapan calon mahasiswa PPG Daljab itu kan sudah terjadi. Lapor diri sudah, kemudian kan masuk ke pendalaman materi ya. Bapak Ibu juga sudah dan saat ini adalah sepertinya ada pada tahap pengembangan perangkat pembelajaran ya. Nah, itu kemudian nanti kan ada uji komprehensif. Nah, di uji komprehensif ini di sini dia adalah gerbang menuju PPL begitu Bapak Ibu. Jadi kalau nanti uji komprehensifnya itu lulus, nah nanti Bapak Ibu bisa masuk ke tahap PPL. Tapi kalau uji komprehensifnya tidak lulus, nah ya nanti nggak bisa lanjut PPL begitu. Terus gimana? Uji komprehensifnya harus diulangi lagi, kemudian nanti baru bisa PPL begitu ya Bapak Ibu. Ya oke lanjut. Nah, uji komprehensif ini nanti berbasis RPP, kemudian pengujinya ada dua. Itu nanti nilainya diinput di LMS. Nah, yang lulus bisa PPL, yang belum lulus nanti harus mengulang. Oke, selanjutnya adalah materi ujian komprehensif itu ada 9. Yang pertama identifikasi masalah, kemudian eksplorasi penyebab masalah, penentuan penyebab masalah, eksplorasi penentuan solusi, lalu ada penentuan solusi. Ini kemudian ada rencana aksi dan rencana evaluasi, materi yang didukung HOTS, literasi numerasi dan juga yang kesembilan adalah TIPEK gitu. Nah, tentunya ini kan Bapak Ibu sudah membuat ya. Nah, berdasarkan apa ya sebelum bikin perangkat itu kan kita bikin LKD yang seperti ini dulu gitu. Otomatis nanti soalnya uji komprehensif itu masing-masing pakai perangkatnya sendiri gitu. Jadi seperti ujian skripsi itu loh Bapak Ibu ya. Seperti ujian skripsi. Satu orang nanti dosen pengujinya ada dua. Lewat apa? Nah, nantilah kita bicarakan gitu ya. Gitu Bapak Ibu. Nah, jadi materinya dipersiapkan dulu. Nah, kemudian ini secara teknis ya. KKM uji komprehensif itu 70. Kalau lulus bisa PPL. Kalau tidak lulus mengulang uji komprehensif gitu ya, harus menguji. Nah, uji komprehensifnya ini via G Suite atau G Meet, video conference nanti direkam gitu. Nah, satu orang itu jatahnya 50 menit Bapak Ibu. 50 menit itu kita akan diuplek-uplek, ditanya-tanya tentang perangkat dan juga tadi identifikasi masalah, rencana aksi dan lain sebagainya. Intinya kita
akan diuji, siap nggak sih untuk PPL itu gitu loh. Nah, dulu saya ditanya, misal kalau saya kan matematika, saya ditanya, nanti saat pakai Zoom siswanya nanti bagaimana? Kalau dia mau mengisi apa namanya LKPD. Nah, saya kan di RPP saya kan saya cantumkan siswa menulis. Nah, saya jawab menulisnya pakai tablet kayak gitu. Kemudian dosen penguji bertanya, "Memangnya siswa punya?" Gitu. Saya bilang, "Oh punya." "Oh berarti memang cocok nih antara RPP dengan yang akan dilakukan." Kayak gitu. Jadi kita diuji apakah RPP kita itu bisa terrealisasi saat PPL juga kayak gitu. Nah itu salah satu permasalahan ya Bapak Ibu ya, harus yang akan diuji oleh dosen. Jadi pengujinya nanti adalah 2 dosen. Nah, Bapak Ibu garis bawahi ya, dosen di sini adalah yang pasti bukan dosen pembimbing saat membuat perangkat. Jadi kalau pembimbingnya pas membuat perangkat itu adalah dosen A, oh pasti kita diujinya bukan dosen A, mungkin dosen B dan C kayak gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, nanti berhubungan dengan tips lulusnya nanti Bapak Ibu saya kasih tips yang luar biasa. Nah, bahannya itu adalah rancangan pembelajaran masing-masing, termasuk LK, identifikasi masalah, kayak gitu ya. Nah, seperti itu, Bapak Ibu. Oke nih, yang pertama, tips pasti lulus komprehensif. Nah, ini perhatikan baik-baik. Yang pertama, kenali dosen pengujinya. Ini sudut pandangnya, sudut pandang mahasiswa ya, dari mahasiswa ya, dari kita sebagai yang diuji gitu loh. Kenali dosen pengujinya. Kalau saya, Bapak Ibu, dulu saya tahunya gini, oh penguji saya adalah ibu ini dan ibu itu. Nah, maka saya tanya kepada teman-teman yang dulu bimbingannya sama beliau, "Oh, ibu itu tipikalnya seperti apa ya? Nah, sukanya jawaban yang seperti apa ya?" Oh, misalkan, "Oh, sukanya itu begini." Terus, "Ibu itu kalau materi ajar gimana ya?" Kemudian, "Ibu itu kalau identifikasi masalah sukanya pakai kata kerja apa ya?" Nah, seperti itu. Jadi saya tuh kayak gitu dulu, Bapak Ibu ya. Jadi mengenali dosen pengujinya. Kalau udah tahu dosennya dosen A ya berarti kita cari tahu lewat teman-teman yang bimbingannya dengan beliau gitu Bapak Ibu ya. Oke ya, paham maksudnya. Kemudian yang kedua, pelajari baik-baik rancangan kita. Nah, karena materi yang akan diuji adalah rancangan kita atau istilahnya tuh kayak dulu kuliah itu skripsinya kita. Nah, otomatis kita harus mempelajari baik-baik identifikasi masalah. Kemudian nanti paling ditanya, "Kenapa pilih materi itu?" Nah, kemudian eh, bagaimana materi itu diterapkan ke siswa. Nah, pokoknya rancangan kita harus kita kuasai dengan baik gitu. Jangan sampai kita tidak bisa menjelaskan ketika ditanya tentang rancangan kita sendiri. Alasan kenapa begini, kenapa begitu. Ya, seperti itu pasti akan ditanya ya Bapak Ibu. Oke. Nah, kemudian tips selanjutnya adalah cari materi HOTS di bab yang kita angkat gitu. Nah, jadi kita kan mengangkat satu materi ya di rancangan kita, misalkan ini misal saya contohkan kalau saya misalkan bikin soal apa ya eh, persamaan gitu. Nah, kemudian saya akan mencari materi HOTS. Nah, HOTS itu satu permasalahan dianggap HOTS itu kan kalau dia minimal C4 ya Bapak Ibu ya, evaluasi. Nah, maka kita akan cari tahu gitu loh di situ yang menggunakan evaluasi itu yang mana kayak gitu. Maksudnya kok evaluasi, mohon maaf, analisis C4 gitu ya, seperti itu ya. Kemudian bisa dipahami ya, misalkan menyusun itu kalau menyusun itu C6 gitu. Misalkan kita menganalisis bacaan gitu. Nah, itu kan hot sebenarnya. Nah, kita tinggal menguatkan argumen kita. Kenapa ini Anda golongkan sebagai host? Oh, karena ini menggunakan C4, Bu, gitu. C4 analisis. Oh, dilihat dari mana? Oh, KKO-nya. Nah, seperti itu. Nah, jadi kita harus punya argumen yang baik gitu loh. Jadi host itu saya ingatkan minimal C4 ya atau analisis gitu. Jadi bisa C4, C5 ataupun C6. C5 itu mengevaluasi, C6 itu meng-create gitu ya. Kemudian tips yang keempat,
menurut saya adalah siapkan perangkat ujian dengan baik, karena 50 menit Bapak Ibu, jangan sampai buffering, jangan sampai nge-lag. Nah, kita harus siapkan laptop, kuota internet, listrik, dan lain-lain. Kalau saya dulu ujian komprehensif itu saya, eee, di sekolah, kemudian saya benar-benar apa ya, mempersiapkan pakai LAN gitu, atau Bapak Ibu mau pakai WiFi juga boleh, kuota internet biasa juga boleh, yang penting sinyalnya bagus. Kalau kira-kira di daerah itu kok terganggu sinyalnya, ya pindah dulu sementara saat kita jadwal komprehensif gitu ya Bapak Ibu, karena nanti kalau terputus kita harus mengulangi lagi, kan ujian ulang itu semangatnya udah beda ya. Kayak gitu. Jadi semoga bermanfaat tips yang ini, kalau manfaat ya di-like dulu, kalau nggak manfaat ya di-dislike nggak apa-apa gitu ya Bapak Ibu. Ingat ujian komprehensif ini benar-benar syarat untuk PPL gitu ya. Jadi kalau nggak lulus nggak bisa PPL, maka harus dipersiapkan dengan baik gitu ya Bapak Ibu. Oke, terima kasih, semoga sukses, PPG tinggal beberapa hari lagi lah nanti PPL, tanpa terasa nanti UPIN dan UB-PPG gitu. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.